Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar series ketiga. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita berhasil sudah ada 34 lagi ini. Mungkin bisa nanti menyiapkan persiapan apa saja yang mau ditanyakan atau penasaran-penasaran apa saja yang akan kita bahas nanti gitu, atau pertanyaan-pertanyaannya mungkin sudah bisa disiapkan dari sekarang seperti itu. Oh iya, ini pesertanya ini dari berbagai macam ya, ada orang tua, kemudian ada guru, ada mahasiswa, kemudian masyarakat umum juga boleh ikut gitu ya. Oke, mungkin ada yang mau perkenalan atau dari mana gitu, Mbak? Saya dari mana gitu, luar Jawa mungkin atau mana ngikutin ini gitu. Sembari menunggu kita mulai acara seperti itu. Saya dari Sunda, Mbak. Mbak Wah, Latifah. mantap. Oke, halo Dari Mbak Latifah. dari Majalengka dan tapi kuliahnya di Bandung. Oke, mantap. Keren sekali ini. Semangat ya Mbak Latifah. Iya, Mbak. Mantap ini. Mungkin dari yang lainnya ada yang Mbak, saya dari misal Sulawesi atau mana gitu, boleh atau Kalimantan atau mana gitu. Oh, ini Ibu Safrina sudah masuk. Oke. Nah, ini nanti kita akan dibersamai juga oleh juru bahasa isyarat, kemudian kita nanti juga ada typisnya, jadi untuk teman-teman dengan hambatan pendengaran nanti bisa melihat dibantu melalui CPI dan juga nanti ada subtitlenya. Oke. Nah, mungkin yang dirasakan oleh Bapak, Ibu, kemudian mungkin guru, nah, ketika waktu luang di masa pandemi itu masih banyak belum termanfaatkan, mungkin seperti itu ya. Nah, mungkin merasa bahwa banyak waktu yang terbuang atau belum belum bisa memaksimalkan waktu luangnya untuk mendampingi buah hati tercinta seperti itu. Nah, mungkin nanti bisa kepo, bisa tanya-tanya, bisa cari info lebih lanjut atau sharing bersama dengan dua pembicara kita yang luar biasa. Nanti kita akan dibersamai oleh Bapak Imam Setiawan dan juga Ibu Safrina. Beliau adalah praktisi hebat. Mbak Saidah suaranya hilang, Mbak. Oh, hilang ya Mbak?
Halo? Ya, sudah terdengar, Mbak. Oh, oke. Ya, mungkin nanti kita akan membahas lebih lanjut bagaimana menyiapkan atau bagaimana kita menata jadwal untuk waktu luangnya biar lebih maksimal dalam mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus seperti itu. Mungkin bisa dipersiapkan, mungkin ada yang pernah punya pengalaman apa atau seperti apa nanti kita bisa menanyakan langsung kepada dua pembicara kita yang luar biasa, kepada Bapak Imam dan juga Ibu Safrina. Nah, beliau ini juga praktisi-praktisi hebat nih. Kalau Pak Imam ini di Sekolah Alam Latifah Bogor, kemudian untuk Mbak Safrina ini jadi pengurus wahana keluarga cerebral palsy dan juga sudah jadi guru di SMP seperti itu. Nah, mungkin dari menunggu yang masuk ini sudah ada 41. Kita saling sapa lagi, mungkin dari mana atau sudah ada datang dari mungkin lembaga apa, pas sekolah apa, atau mungkin dari orang tua siswa, atau mungkin dari guru-gurunya. Mungkin ada yang mau say hello dengan saya. Oke, mungkin sembari menunggu peserta masuk, saya menyicil ini aja ya, membacakan petunjuk teknis dan juga tata tertib webinar series Edumas yang ketiga oleh PIN PLB 2021. Oke, mungkin ini bisa diikuti dengan baik seperti itu, nggih. Ini yang pertama, pastikan perangkat komputer atau laptopnya tersambung dengan internet. Kemudian yang selanjutnya adalah aplikasinya akan digunakan adalah aplikasi Zoom, sehingga pastikan komputer, laptop, atau ponselnya sudah terpasang dengan Zoom Cloud Meeting. Kemudian untuk link akses Zoom webinar sudah kami kirimkan melalui WA Group, itu H-1. Kemudian pelaksanaan webinarnya nanti mohon maaf ini molor 10 menit karena baru ada 40 orang yang masuk. Kemudian peserta diharapkan untuk hadir sebelum jam pelaksanaan. Pastikan menggunakan nama lengkap pada saat bergabung di room Zoom, kemudian berpakaian sopan dan diharapkan untuk bisa aktif video selama kegiatan berlangsung. Peserta menggunakan virtual background yang telah dibagikan oleh panitia di grup peserta. Peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon atau di-mute saat kegiatan webinar berlangsung. Peserta wajib hadir dan mengisi absensi. Link absensi akan diberikan pada kolom chat Zoom pada proses pelaksanaan webinar ini. Kemudian kegiatan webinar berlangsung, peserta akan diberikan kesempatan bertanya kepada narasumber yang akan dipandu oleh moderator dengan memanfaatkan kotak chat box Zoom atau memberikan tanda raise hand. Materi webinar akan diberikan setelah acara berlangsung. Kegiatan webinar ini dilengkapi dengan juru bahasa isyarat dan fitur live caption atau subtitle. Jika belum terlihat, nyalakan subtitle melalui pengaturan Zoom Anda. Untuk e-sertifikat akan terkirim langsung di email peserta yang telah mengisi link presensi. Jadi nanti link presensinya hanya akan dibagikan pada saat Zoom-nya masih webinarnya masih berlangsung seperti itu. Jadi mohon mengikuti kegiatan ini sampai dengan akhir karena nanti link presensi akan diberikan dan itu untuk nanti kita mengisi link untuk sertifikatnya seperti itu.
Mungkin nanti kalau misalnya ada yang belum bisa mengisi e-sertifikat atau merasa kesulitan, nanti bisa hubungi panitia seperti itu. Atau yang membutuhkan bantuan bisa menghubungi panitia. Oke, karena peserta sudah jam 9.12 juga ya ini ya. Kita mulai saja sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sayyidatul Maslahah. Saya di sini selaku MC yang akan memandu kegiatan webinar series ketiga ini dengan tema pemanfaatan waktu luang bagi anak berkebutuhan khusus pada masa pandemi COVID-19. Nah, kita nanti juga akan dibersamai dengan dua pembicara yang luar biasa, yaitu ada Bapak Imam Setiawan, itu dari Sekolah Alam Atifah Bogor, kemudian ada Ibu Safrina Rofasita dari pengurus Wahana Keluarga Cerebral Palsy dan juga sekarang menjadi guru di SLB di Yogyakarta seperti itu. Oke, untuk yang pertama tadi sudah saya bacakan tata tertibnya, insya Allah sudah mengikuti semuanya. Kemudian yang kedua adalah kita akan pengenalan apa itu sih Pusat Plaza Informasi Pendidikan Luar Biasa. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Ami. Monggo Ibu Ami. Baik, terima kasih. Aduh, mohon maaf ya, berisik. Maklum tetangga baru perbaiki rumah ya. Sebentar. Ya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ami. Saya di sini General Manajernya PIN PLB ya. Saya mengucapkan selamat datang untuk para peserta yang sudah berkenan hadir belajar bersama, dan saya sangat apresiasi pesertanya ini sudah sejak awal ya. Jadi sejak awal ikut webinar kita yang pertama ya. Seperti itu. Wah, terima kasih sekali antusiasnya untuk belajar bersama. Hari ini izinkan saya untuk sedikit perkenalan tentang PIN PLB. Mungkin yang sudah ikut dari awal sudah ngerti ya PIN PLB gitu ya. Ini mungkin teman-teman yang baru bergabung nih, biar bisa sedikit tahu ya. Nanti kalau mau dikepo-kepoin lagi boleh silahkan add ini kita, add Instagram kita. Teman-teman bisa menjangkau kami di website pinplb.com dan di Instagram @plazainfoplb, dan juga bisa menghubungi kami melalui email di pinplb.yk.id@gmail.com, dan kami dirintis sejak tahun 2015. Kami adalah layanan berbasis komunitas ya, berbasis komunitas untuk berbagi informasi dan mengedukasi masyarakat, juga memberikan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus ya. Jadi kami memberikan informasi yang dibutuhkan, baik itu bagi orang tua, guru, mungkin juga mahasiswa, akademisi yang memang pengen tahu lebih banyak tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus. Perjalanan kami memang tidak memang merintis gitu ya,
tidak kemudian langsung seperti hari ini yang teman-teman bisa kenal, bisa lihat, bisa sampai membuat webinar series dan sebagainya ya. Jadi sejak 2015 ini kami memulai itu karena adanya keresahan akan minimnya informasi tentang layanan yang cocok, yang sesuai dengan anak berkebutuhan khusus, sehingga banyak orang tua yang mungkin hingga saat ini juga masih belum bisa memberikan layanan yang cocok ya, sehingga ada yang mencoba dari yang alternatif sampai yang medis semua dicobain, padahal itu belum tentu cocok. Nah, sehingga di situ ada terkuras banyak energi orang tua. Nah, kami prihatin akan hal itu, makanya kami di sini membuka layanan informasi untuk parents yang membutuhkan, untuk guru yang butuh sharing ya, untuk akademisi, mahasiswa yang mau belajar, untuk akademisi yang penelitian jika membutuhkan sharing partner, kami bersedia ya, kami sangat terbuka. Begitu terus kegiatan kami hingga hari ini. Visi kami menjadi pusat informasi dan edukasi tentang layanan pendidikan bagi ABK di Indonesia dalam rangka mendukung pemenuhan hak tumbuh kembang untuk mencapai kesejahteraan hidup dan mendapatkan layanan yang dibutuhkan. Nah, ini misi-misi kami, menyediakan informasi dan konsultasi, menjalin relasi, memberikan edukasi, memberikan layanan pendampingan belajar, dan juga mengkampanyekan hak pendidikan melalui berbagai media. Ini secara ringkas, program kami yang utama ada 4 ya, layanan informasi dan konsultasi. Untuk layanan informasi dan konsultasi ini gratis, dan edukasi masyarakat, salah satunya adalah webinar kita hari ini, kemudian pendampingan belajar untuk anak berkebutuhan khusus, dan ada kampanye sosial melalui pembuatan merchandise ya. Kemarin kita membuat t-shirt. Nah, nanti ini sebentar lagi kita mau open PO ya, pre-order t-shirt yang untuk kampanye hak pendidikan gitu ya. Nanti teman-teman bisa follow IG kami untuk mengikuti update-nya dan bisa ikutan order juga. Dan tentunya nanti dana yang dihasilkan dari penjualan kaos ini untuk membiayai operasional dalam kami memberikan layanan bagi seluruh warga Indonesia yang membutuhkan. Ya, mungkin itu saja, dan ini beberapa dokumentasi kami ya. Ini kami mengadakan workshop assessment bahasa komunikasi, ini pendampingan belajar yang sudah pernah dilakukan, dan ini merchandise ya. Nah, ini yang dulu. Nah, ini ada kegiatan sharing session internal untuk capacity building. Nah, ini ketika kita meeting ya, dan ini adalah teman-teman luar biasa, teman-teman produktif dan berhati mulia yang mau mewakafkan waktunya, tenaga dan pikirannya untuk melayani masyarakat di Indonesia. Luar biasa. Semoga menjadi amal jariah ya teman-teman semua. Amin. Ini bagaimana teman-teman nanti mau mencari kami, ada di Facebook, di Instagram, Twitter, website kami, email, dan juga hotline WA. Silahkan ya. Oke, mungkin itu saja. Selamat belajar bersama. Selamat webinar, waktu dan tempat saya kembalikan kepada Mbak. Oke, terima kasih kepada Mbak Ami yang sudah menjelaskan sedikit pengenalan mengenai Plaza Informasi Pendidikan Luar Biasa. Oke, untuk yang selanjutnya mungkin kita langsung ke acara inti saja. Acara inti ini akan dibersamai oleh moderator kita, moderator yang luar biasa. Saya akan bacakan CV-nya terlebih dahulu. Moderator kita adalah Viola Triana Eldiva. Beliau adalah kelahiran Padang 6 September 1993. Kemudian untuk pendidikannya S1 dan S2 PLP di UN, S1-nya di UNP, kemudian S2-nya di UNY.
Kemudian untuk minat kajiannya beliau adalah project based learning, curriculum development, teaching and learning, dan juga pembelajaran untuk anak hambatan pendengaran. Kemudian untuk pengalaman kerja dan organisasinya itu pernah jadi guru kelas di SLB Gema Insani Padang tahun 2014. Kemudian menjadi anggota sesi minat dan bakat Hima PLB UNP 2015 dan juga menjadi anggota Plaza Informasi Pendidikan Luar Biasa tahun 2019 sampai dengan sekarang. Oke, langsung saja saya persilahkan kepada Mbak Viola untuk memimpin jalannya diskusi kita pada pagi hari ini. Ya, terima kasih kepada MC yang sudah membuka webinar series kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya kepada para peserta dan para pemateri kita yang hebat dan inspiratif pada pagi hari ini. Mungkin kita ini ya, sebelumnya terima kasih semuanya kepada peserta dan pemateri yang telah hadir dalam webinar kita pada hari ini. Dan alangkah baiknya kita mulai dengan webinar ini dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Mungkin langsung saja kepada pemateri kita yang pertama, yaitu ada Bapak Imam Setiawan. Beliau adalah sosok yang inspiratif sekali. Di balik sosok inspiratif ini, saya akan membacakan sedikit profil singkat tentang beliau, yang dimana Bapak Imam Setiawan telah menempuh education, yaitu di Manajemen Informatika STEMIK Amikom Yogyakarta, ada pendidikan Bahasa Indonesia STEKIP Sera Tangerang, lalu di College of Elite Educator, ADHD dan Learning Disability Singapura, ada di Allison Diploma in Special Need Education Psikologi, lalu di Universitas Pancasakti Magister Pendidikan Anak Usia Dini. Untuk pengalaman beliau sendiri, ada di Good Neighbor Indonesia Project Officer, lalu di LSJ Islam Calendar Counselor dan Terapis, lalu di International Special Needs School Teacher Class Coordinator, lalu di Sekolah Alam Atifa Bogor, dan menjadi asesor guru penggerak Kemendikbud. Nah, untuk award dan apresiasi yang telah beliau raih itu ada di Indonesian Social Innovator Award 2013, yang kedua ada Wardah Inspiring Teacher 2019, dan yang ketiga Winner Dyslexia Speak Up tahun 2019. Nah, untuk publikasi buku beliau, wah, sudah banyak sekali nih, diantaranya ada Memanusiakan Hubungan tahun 2018, lalu Kumpulan Cerita Inspiratif Guru tahun 2019, Belajar di Masa Pandemi tahun 2020, lalu ada A to Z Anak Berkebutuhan Khusus pada tahun 2020, dan Kumpulan Puisi tahun 2021 dan SKGB. Berikut CV singkat dari Bapak Imam Setiawan. Mungkin langsung saja kepada Bapak untuk menyampaikan materi kita yang luar biasa dan menarik ini. Kepada Bapak Imam Setiawan, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Bu Viola. Ini Mbak tuh, Bu. Mbak boleh, Pak. Oke, terima kasih juga untuk Mbak Hanifah ya, yang CBI saya. Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya pertama ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari PIN PLB. Mungkin ini bukan kali pertama ya, alhamdulillah bukan kali pertama saya bekerja sama dengan PIN PLB. Dan alhamdulillah masih dipercaya juga untuk dipercaya untuk bekerja sama lagi. Nah, kali ini sebenarnya saya lebih banyak akan sharing saja, gitu kan. Saya akan sharing pengalaman-pengalaman juga, pengalaman saya mengajar dan juga pengalaman saya mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus. Yang sebenarnya juga saya dan anak saya adalah penyandang disleksia. Alhamdulillah diberikan kepercayaan juga, bapaknya disleksia, terus anaknya
akhirnya sekarang sudah terdeteksi dan terdiagnosa disleksia dengan penyertanya adalah gifted. Jadi agak sedikit lumayan pusing ya. Jadi tapi juga akhirnya saya sendiri sebagai seorang guru anak kebutuhan khusus akhirnya punya laboratorium sendiri gitu kan. Jadi laboratorium sendiri dalam artian setiap kali saya akan mengajar anak kebutuhan khusus, akhirnya saya juga akan kadang anak saya adalah jadi percobaan untuk bagaimana media-media yang saya buat itu bisa berguna nggak sih sama teman-teman yang lain ataupun anak-anak yang lain gitu. Oke teman-teman, kita mulai saja ya teman-teman. Mungkin kali ini saya akan membahas tentang project based learning karena emang ini adalah salah satu metode yang saya gunakan kepada anak-anak berkebutuhan khusus yang saya dampingi itu, terutama dalam masa-masa pandemi gitu kan, apalagi masa-masa pandemi sekarang itu. Metode ini metode yang buat saya paling berguna dan paling mengena dan juga paling punya efek yang panjang dan lumayan membuat anak-anak ini lebih secara perkembangannya, secara yang lain-lainnya itu tetap berkembang dengan baik kayak gitu. Oke. Kayaknya saya coba share screen teman-teman. Boleh minta share screen Bu Viola? Oke. Teman-teman, mungkin kali ini kita akan saya menulis seleksi tentang based learning ya for special need gitu kan. Tapi sebelum kita menuju ke apa yang sudah saya lakukan kepada anak-anak dampingan saya, anak-anak didik saya dan anak saya sendiri, saya akan mencoba untuk next. Ya. Ini adalah salah satu yang selalu saya saya ingat-ingat gitu kan, dalam artian kenapa saya ingat, karena mengajar anak-anak dan mendidik dan menangani anak kebutuhan khusus tidak sesederhana yang kita pikirkan. Tetapi untuk menangani anak berkebutuhan khusus mulailah dari hal yang paling sederhana. Itu yang selalu saya ingat-ingat gitu kan, karena mereka itu saya selalu berpikir bahwa anak-anak ini tuh sederhana gitu kan. Kesederhanaan mereka itu ya jangan kita berikan yang sederhana juga, mulai dari yang sederhana, tapi sederhana ini adalah sederhana yang bisa memberikan sebuah menjadi terbaik gitu loh. Oke, next teman-teman. Oke, sebelumnya ini yang selalu juga saya kumpulkan di dalam otak saya setiap saya mengajar, bahwa pendidikan totalitas itu mencakup dari 4, yaitu ada IQ, ada quotient, ada emotional intelligence, dan juga ada spiritual intelligence ya. Mungkin ini kalau IQ, bagi saya IQ ini adalah bagaimana anak adalah tambah pengalaman, tambah pengetahuan. Kalau di PQ ada tambah pengalaman, tambah tangkas. Kalau di emotional intelligence, tambah pengalaman, tambah bijak. Nah, kalau di spiritual intelligence, tambah pengalaman, tambah iman. Itu sih itu pendidikan totalitas yang selalu saya visi-visi ke depan pada saat mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus, terutama khususnya. Oke, next. Nah, ini teman-teman, kita nanti akan melanjut ke bagaimana sih saya menangani anak-anak, tahapan-tahapan penanganan anak-anak di masa pandemi waktu itu gitu. Ini adalah satu kata-kata yang buat saya juga berpikir bahwa project based learning adalah satu metode yang terbaik buat waktu itu buat saya gitu, adalah anak adalah sekutu utama dalam proses belajar mengajar. Semakin cepat kita memberdayakannya, semakin cepat pencapaian kita gitu. Jadi waktu itu saya awal-awal pandemi adalah saya bergulat dengan anak saya yang begitu aktif, yang begitu luar biasa, begitu juga dengan anak-anak yang saya dampingi, orang tua yang begitu banyak curhat tentang keadaan-keadaan di rumah pada saat anak-anak pandemi ini.
ternyata pemikiran saya adalah bukan bagaimana caranya mengembangkan kognitifnya atau apa, tapi bagaimana caranya memberdayakannya gitu kan. Dan dengan memberdayakannya itu semuanya perkembangan yang lain pun bagaimana bisa berjalan dengan seimbang atau berjalan dengan beriringan dengan pencapaian-pencapaian yang lainnya gitu. Oke, next. Nah, ini salah satu juga adalah keluarga sebagai pusat pembelajarannya. Anak belajar segala bentuk konkret dari kehidupan, belajar kemandirian, belajar bahasa, belajar sosial, komunikasi, dan juga perilaku. Keluarga menjadi pusat pengamatan anak, pusat pengalaman, dan anak pun merasakannya. Kenapa saya keluarga sebagai pusat pembelajaran? Karena pada saat pandemi itu semuanya akan berhenti. Dalam artian berhenti itu anak-anak sekolah berhenti dan semua kegiatan adalah berlangsung di rumah. Jadi emang akhirnya dari yang tadinya mungkin orang tua akan memikir pada pusat pembelajaran ada di sekolah, yang akhirnya sekarang ada berpindah ke keluarga. Inilah yang akhirnya saya juga salah satu pemikiran apa yang harus bisa saya lakukan untuk ini adalah bagaimana saya mengubah apa yang ada di sekolah itu berubah menjadi di rumah gitu. Prosesnya seperti apa gitu. Next. Nah ini, di awal saya melakukan asesmen observasi. Kami melakukan observasi dan asesmen ini melakukan kayak mungkin teman-teman ada yang pernah mengenal asesmen 360 derajat gitu. Jadi kami mengasesmen beberapa asesmen adalah apa yang sudah kita dapatkan dari asesmen di sekolah, itu kami juga mengasesmen di rumah. Jadi teman-teman, saya pun mengasesmen anak-anak ini bersama orang tuanya di rumah. Jadi kami benar-benar yang walaupun beberapa kali kita menggunakan Zoom, tapi kita benar-benar yang asesmen kita melakukan video call dan kita akan melihat apa yang bisa kita lakukan bersama. Jadi saya pun mengetahui rumah itu seperti apa buat anak, di mana tempat bermainnya, di mana tempat dia marahnya, di mana dia bagaimana dia mainnya seperti apa, kamarnya seperti apa. Itu saya dan orang tua itu bekerja sama untuk itu. Observasi yang kami lakukan itu bukan hanya di saya saja. Jadi benar-benar observasi yang kami lakukan itu saya dan orang tua itu bekerja sama, dan akhirnya kebutuhan anak untuk di rumah itu terpenuhi dengan bantuan orang tua. Yang tadi kami lihat, jadi nggak cuma dari tapi benar-benar bagaimana gaya belajar di rumah gitu kan, bagaimana dengan sibling dengan keluarganya, dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan neneknya dan sebagainya. Itu saya dan orang tuanya mengobservasi bagaimana lingkungannya, bagaimana tempat belajarnya, mainannya seperti apa gitu kan, dan begitu juga kekuatan dan kelemahan baik di rumah maupun di sekolahnya gitu. Nah, tujuan akhir asesmen yang kami lakukan adalah bersama ini mengetahui kebutuhan anak dalam belajar. Itu yang terpenting. Karena kita bukan lagi memikirkan karena kebanyakan orang tua itu selalu berpikir bagaimana menyelesaikan keinginan mereka, bukan menyelesaikan atau memenuhi kebutuhan anak gitu. Itulah yang harus kita sebagai seorang guru ataupun sebagai orang tua berpikir harus keluar dari zona itu, bahwa yang harus kita pikirkan adalah kebutuhan anak gitu, bukan keinginan orang tua ataupun keinginan seorang guru. Next. Oke, nah setelah kami melakukan observasi dengan orang tua, akhirnya kami membuat sebuah IEP gitu kan. Jadi rencana individual itu kan. Terus kami juga akhirnya memodifikasi kurikulum yang ada. Jadi kami memodifikasi kurikulum dari kurikulum dinas. Kita juga memodifikasi dengan namanya kurikulum enrichment. Ada dua, jadi kurikulum dinas, kurikulum sekolah itu tuh kita modifikasi digabungkan dengan kurikulum namanya kurikulum enrichment gitu. Oke, next. Nah, ini kurikulum intinya. Jadi ada kurikulum inti itu ada kurikulum dinas, kurikulum sekolah, dan juga kurikulum individual hasil dari observasi dan asesmen. Nah, kita gabungkan dengan kurikulum enrichment. Jadi saya sendiri punya kurikulum enrichment. Jadi enrichment itu kayak gardening, farming, library gitu kan, waste bank gitu kan, dan mungkin ada art and craft dan sebagainya gitu. Itu kurikulum di enrichment. Di kurikulum enrichment ini juga
kita juga sebenarnya ada project juga sama orang tua seperti kita bikin family time atau kita bikin yang lain kayak contoh apa namanya kita camping camping virtual gitu kan, camping bersama gitu dan sebagainya. Jadi kurikulum enrichment ini lebih ke nantinya ke home program yang bisa dijadikan sebagai project based learning gitu. Oke, next. Nah, ini tahapan yang tadi mungkin saya sudah bilang bahwa emang pembelajaran hendaknya memodifikasi materi dengan permainan, gunakan benda konkret untuk memulai pemahaman konsep sesuai dengan kebutuhan anak. Itu yang mulai. Jadi jangan sampai dalam pemahaman ini dimulai dari yang abstrak dulu, baru yang ke konkret, tapi justru harus dari yang konkret terlebih dahulu menuju ke yang abstrak. Next. Ini tahapan belajar yang saya lakukan gitu kan. Anak memahami dan mengenal konsep dasar, terus proses dari yang konkret sampai yang abstrak, terus proses dari yang mudah sampai yang sulit, begitu juga dari proses yang jadi sederhana sampai ke proses yang kompleks gitu. Oke, next. Nah, ini adalah tahapan-tahapan bagaimana kami saya itu apa namanya membuat sebuah media ataupun membuat sebuah project itu tahapan-tahapan yang saya lakukan adalah pertama adalah empati, membangun empati. Jadi yang saya lakukan sebagai seorang guru dan orang tua adalah bukan dari simpati. Kebanyakan masih banyak banget guru dan orang tua yang melihat anak-anak itu dari sisi simpati, rasa kasihan gitu. Tolong kalau buat saya, tolong hilangkan itu. Karena anak-anak berkebutuhan khusus itu tidak butuh dikasihani, tapi butuh diempati. Karena dengan empati itu kita akan menemukan sebuah solusi yang tepat bagi kebutuhan anak. Gitu. Dan setelah itu kita akan menuju ke, setelah kita terbangun sebuah empati, akhirnya kita akan juga membangun sebuah masalah. Bagaimana masalah apa-apa yang sedang terjadi dan masalah apa yang akan kita selesaikan. Setelah itu baru saya biasanya langsung mengeluarkan ide-ide. Apa nih ide-ide yang harus saya lakukan? Apa yang harus ide-ide yang mau saya bikin nih? Apa yang mau media apa yang mau saya bikin? Project apa yang mau saya bikin? Itu di ide dan sebagainya. Itu nanti diselesaikan di Purwarupa. Purwarupa itu adalah media yang sudah jadi. Ataupun project yang akan kita laksanakan. Atau project yang sedang kita laksanakan. Itu di Purwarupa. Nah, setelah itu baru kita, setelah selesai di Purwarupa itu kita lakukan uji dan ukurnya. Itu yang biasa saya lakukan untuk bagaimana karena saya tidak mau setiap kali saya membuat media atau membuat project untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu nantinya hanya sebatas selesai sudah gitu. Saya kepingin bahwa apa yang saya lakukan ini adalah berkepanjangan dan ini itu adalah dari kemampuan dasarnya itu menjadi kemampuan yang emang berkelanjutan terus dan sampai benar-benar karena ujung-ujungnya adalah mungkin teman-teman akan lebih begini adalah keinginan ya kalau kita pilih keinginan akhirnya keinginan orang tua dan keinginan guru adalah anak-anak ini adalah mandiri ataupun anak-anak ini akan bisa berjuang bisa setara dengan teman-teman yang lain gitu dengan teman-teman sebayanya gitu. Oke, next. Nah, biasanya kalian juga melakukan dengan research teacher gitu. Jadi saya juga mungkin teman-teman sudah melakukan ini gitu kan. Baik itu mencari dari Pinterest, baik dari Instagram, YouTube, TikTok ataupun website-website yang lain gitu. Biasanya selain research teacher yang kami lakukan dari media sosial gitu. Biasanya saya juga melakukan riset juga dari cari tahu apa-apa mainan yang ada di rumah ataupun benda-benda apa yang ada di rumah. Contoh misalkan saya tadi sudah membuat ide contoh project based learning-nya project-nya adalah memasak, terus menanam dan sebagainya. Itu tuh saya sudah tanyakan dulu ke orang tuanya di rumah. Apa yang bisa digunakan dan biasanya saya selalu video call. Kira-kira apakah itu berbahaya atau enggak ataukah itu sebagainya. Itu saya selalu lakukan itu untuk agar proyek-proyek kita itu benar-benar memang sudah dari awal itu sudah sesuai dengan kebutuhan si anak tersebut gitu. Mohon maaf Pak Imam, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Gimana? Waktunya tinggal 5 menit. Oke, next. Selesai kok setelah ini. Ini project based learning teman-teman. Ini pembelajaran metode pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai media ya. Oke. Next.
Oke, next Bu Viola. Nah, kenapa PBL ini teman-teman diajak menjadi kurator, bukan user ya. Imajinasi lebih berpartisipasi, value-nya keluar gitu, tidak beli mainan, bebas waktu dan untuk melakukan fungsi dan juga melakukan fungsi ekonomi gitu. Oke, next. Ini bentuk PBL yang di rumah yang mungkin teman-teman yang mungkin sudah punya remaja gitu kan. Biasanya kami juga membuat sebuah contoh kayak gini. Jadi keberlanjutannya adalah kayak ini membuat postingan IG yang positif atau baca buku nanti atau jualan online dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang lebih apa namanya ini keperpanjangan yang seperti tadi yang saya bilang gitu. Tidak hanya cuman membuat masak selesai sudah atau buat apa selesai sudah, tapi ada hal-hal yang bisa dilakukan yang nantinya akan kelanjutannya adalah apa namanya untuk kebutuhan si anak tersebut. Next. Next. Nah, ini bentuk PBL yang ini anak saya gitu kan. Jadi kami membuat sebuah gardening, memasak, farming, ada trekking. Trekking ini adalah kami biasanya suka jalan-jalan ke kebun, jalan-jalan ke bukit-bukit, ke hutan-hutan dan sebagainya. Ini salah satu trekking untuk fisik motorik. Next. Ini juga salah satu yang kami lakukan untuk ini adalah contoh salah satu project gardening. Itu ada bikin kita kangkung dan juga ada bayam dan sebagainya sayur-sayuran. Jadi itu ada di belakang mungkin ada tulisannya project gardening dan itu cukup ada namanya uji ukur dan sebagainya itu ada di situ dan anak-anak pun melakukan refleksi pun di situ. Jadi jangan next. Ini adalah farming. Waktu itu kami saya dan di sekolah memberikan adalah budidamber lele. Jadi lele adalah salah satu proyek yang kami lakukan untuk anak-anak. Ini yang saya sharekan adalah ini adalah anak-anak autism dan juga anak-anak gifted yang kami lakukan gitu. Budidamber. Ini untuk budidamber. Jadi alhamdulillah teman-teman melakukan farming ini. Next. Ini juga ini adalah salah satu juga budidamber dan juga budidamber ini sekaligus dengan gardening. Jadi ada dia anak-anak ini kami ajarkan untuk merawat lele dan juga untuk gardeningnya adalah kangkung ataupun bayam. Jadi dan terakhir adalah mereka juga kalau ini adalah